Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa BJTV yang saya muliakan. Saat ini saya berada di kantor DPRD Kota Cilegon, yang mana saat ini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Wakil Ketua 1 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Sofidin. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Dewan? Alhamdulillah sehat. Begitu padat tapi tetap aja fresh ya Pak ya? Alhamdulillah harus selalu fresh. Ya. Melayani masyarakat Cilegon. Pak, Cilegon ini kan wilayahnya kotanya kota dolar kata yang orang sampaikan. Bahkan industri banyak, terlalu investasi banyak nih Pak ya. Yang udah kalau dilihat dari sisi investasi kota Cilegon. Pak, tapi yang jadi permasalahan itu adalah penganggurannya tuh Pak. Katanya banyak yang dikurangi, katanya banyak pengurangan. Tapi kenyataan di lapangan masih banyak yang kita lihat anak-anak muda yang banyak untuk menganggur itu sendiri Pak. Tanggapan dari sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sendiri Pak, menyangkut dari rakyat kita sendiri ini. Ya, terima kasih penonton BJTV. Jadi Cilegon memang sudah punya ikon adalah kota industri, kota perdagangan dan jasa, ya. Nah, begitu masifnya investasi yang ada di Cilegon ini memang tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal, terutama ya, gitu. Jadi ini ada beberapa faktor. Memang yang pertama adalah memang di Cilegon dari semua industri itu hampir semua itu berbasisnya padat modal atau padat teknologi. Dengan demikian berarti tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja, ya. Nah, ini yang pertama. Yang keduanya, angka lulusan angkatan terutama SMK, angkatan tenaga kerja ini memang juga tidak berbanding lurus juga dengan peluang untuk peluang untuk penerimaan tenaga kerja, ya. Nah, Cilegon ini saya katakan kota penyedia lapangan kerja, ya. Penyedia, ya. Artinya Cilegon ini memang punya basis industri yang memang membutuhkan tenaga kerja, makanya penyedia lapangan kerja. Makanya Cilegon ini menjadi magnet tidak cuma dari kalangan pencari kerja masyarakat lokal, tapi juga pencari kerja dari luar daerah dan juga dari luar negeri. Gitu. Ini Cilegon. Artinya luas ya Pak ya? Sangat luas. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, kita sebagai selaku legislatif dan juga eksekutif, ya, dengan stakeholder yang lain, untuk bisa mengatasi bagaimana agar SDM Kota Cilegon ini bisa terserap di industri yang ada di Cilegon. Walaupun sampai hari ini, jujur ini, bahwa sampai Oktober ini, kemarin ini ya, di Agustus kalau nggak salah ya, 2025, ini angka pengangguran Cilegon ini naiknya luar biasa. 7,41%. Tinggi masih ya Pak? Iya, sekitar 15.400-an. Ini naik dibandingkan dengan periode yang sama di 2024, ya, itu 6,08%. Artinya ini naik luar biasa. Berarti naik dong Pak ya? Naik. Dibandingkan dari tahun ya, sebelumnya. bahkan dong. dengan rata-rata provinsi yang 6,69, ini juga kita tertinggi. Karena udah 7,41. Mirisnya Cilegon ini adalah kota penyedia lapangan kerja. Penyedia lapangan kerja loh Cilegon ini. Kayak nggak sesuai gitu ya Pak ya, dalam arti di situnya ya. Betul gitu. Ya, tapi ini ada beberapa faktor yang harus kita benahi sama-sama, ya, terutama kita harus menyiapkan SDM unggul, ya. Karena begini,
pengangguran di Kota Cilegon justru didominasi oleh lulusan SMK. Nih, ya kan? Lulusan SMK nih loh, gitu. Yang seharusnya lulusan SMK ini ketika lulus sekolah dia udah siap pakai untuk bekerja di industri. Tapi faktanya justru mendominasi angka pengangguran terbesar yang dari Cilegon ini adalah di lulusan SMK. Dari 7,41% ini didominasi terbanyak itu adalah dari lulusan SMK. Nah, ini miris kan? Gitu. Makanya saya mendorong kepada pemerintah dan juga industri untuk bisa berkolaborasi. Ya, industri saya minta bisa berperan memberikan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah SMK terutama karena saya ini menurut saya SMK kan ya, SMK untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang memang pelatihan-pelatihan ini nantinya ini skill yang dibutuhkan oleh industri itu sendiri. Nah, pemerintah juga saya minta bisa mendorong kurikulum yang ada di industri ini harus bisa dimasukkan di dalam kurikulum sekolah SMK terutama di sini, gitu kan? Juga melakukan pelatihan-pelatihan di PLK, gitu kan. Nah, tentu pelatihan-pelatihan ini juga saya harapkan harus kolaborasi juga dengan industri. Industri ini butuh skill seperti apa sih? Nah, itu yang harus latihkan nih baik di sekolah masuk ke kurikulum maupun di BLK gitu. Artinya ketika dia keluar dari pelatihan itu dia udah siap diterima di industri apakah berupa pemagangan ataupun menjadi langsung karyawan gitu. Ya, kalau bicara memang di SMK ya Pak ya. Kalau kita lihat dari sisi yang tadi Bapak bilang bahwa SMK itu sebenarnya sudah siap pakai. Tapi apakah dari sekolah itu sendiri tidak memberikan satu dukungan atau bagaimana dari si anak itu sendiri? Beberapa faktor ya. Makanya saya katakan tadi peran kita semua, tanggung jawab kita semua ya. Kita harus mengevaluasi. Saran saya itu tadi bahwa industri harus hadir ya, harus hadir di sini. Artinya industri kan di sini kan hampir semuanya kan industri berat ya. Gitu. Artinya industri itu dia butuh skill SDM yang punya skill seperti ini. Nah, itu dimasukkan ke dalam kurikulum SMK, gitu kan? Nah, agar nanti keluar dari SMK itu dia udah siap, udah menguasai skill itu, gitu. Jadi bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah Cilegon maupun dari luar negeri gitu. Ini yang harapkan seperti itu gitu. Itu salah satu langkah-langkah strategis kita ya gitu. Kemudian juga PLK dalam ini pemerintah juga harus memberikan pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi agar lulusan PLK yang di Cilegon ini benar-benar punya integriti gitu kan dan siap bersaing untuk mendapatkan posisi pekerjaan di industri yang ada di Cilegon. Gitu. Pak, dari Bapak bicara tadi BLK ya Pak ya. BLK itu sendiri katanya harus didorong nih Pak. Nah, sejauh mana sih Pak dari DPR sendiri untuk memberikan dorongan kepada dinas tersendiri yang untuk menyiapkan BLK itu sendiri Pak? Oh ya, jadi kami mendorong kepada Disnaker ya, terutama Disnaker Cilegon untuk lebih intens melakukan komunikasi, silaturahmi dan juga koordinasi dengan industri apa-apa yang dibutuhkan oleh industri ini sendiri, skill apa agar nanti bisa dilakukan pelatihan-pelatihan di BLK Cilegon gitu ya. Dan industri juga harus hadir di BLK Cilegon gitu. Jadi jangan hanya dalam hal perekrutan saja gitu kan ya. Nah, makanya ini tanggung jawab kita semua lah ya. Semua stakeholder yang ada di Cilegon. Karena dengan angka pengangguran TPT yang naik cukup signifikan, ini menjadi salah satu bentuk kelemahan dari segala sektor ya. Nggak cuma di legislatif, eksekutif, PLK, dunia pendidikan, juga industri itu sendiri. Itu tanggung jawab kesalahan kita semua. Itu tanggung jawab kita semua, bukan menyalahkan satu orang, satu dua lembaga ya. Tapi ini peran kita semua. Dan ini harus benar-benar kita berkolaborasi, harus benar-benar kita punya komitmen agar
ini harus kita atasi bersama. Gitu. Artinya pendekatan juga terhadap dari industri itu juga harus diterapkan Betul, ya Pak ya? betul. Jadi dari industri juga harus ada pendekatan dengan pemerintah, dalam hal ini BLK ya, juga dengan dunia pendidikan, dalam hal ini SMK ya gitu ya. Terus mungkin juga nanti perlu regulasi yang harus dibuat oleh DPRD untuk menjadi payung hukum untuk pelaksanaan ini, kami dorong gitu ya. Ini bahwa kita kepengen masyarakat kita, SDM kita bisa bekerja di kampung kita sendiri, jangan hanya menjadi penonton gitu. Ya, artinya kita juga harus mendorong dari segi SDM-nya untuk adik-adik Betul, itu. SDM itu wajib ya. Karena kalau tidak diadakan pelatihan dan peningkatan skill, itu kita tidak akan bisa bersaing. Ya. Karena yang datang ke Cilegon, saya katakan tadi itu kan ini magnet ya. Tidak cuma dari luar daerah Cilegon, tapi dari luar negeri juga datang ke Cilegon untuk mencari pekerjaan. Karena Cilegon ini adalah penyedia lapangan kerja. Gitu. Potensinya Nah, tinggi bukan ya, hanya Pak ya? sekedar penyedia tenaga kerja, tapi penyedia lapangan kerja. Ada daerah-daerah yang hanya mempunyai tenaga kerja, tapi dia tidak mempunyai lapangan pekerjaan di daerahnya. Ya larinya ke Cilegon. Saya contohkan tadi itu ngomong masuk Sukoharjo, ya. Iya. Saya tuh pernah ke Sukoharjo kunjungan kerja. Saya penasaran. Karena Sukoharjo itu TPT-nya tuh 0,0 sekian. Hebat nggak? Luar biasa. Luar biasa, 0,0 sekian. Itu aku waktu itu tahun berapa periode pertama ya, aku agak lupa, 2020 ya kalau nggak salah ya. Saya ketemu dengan bupati. Penasaran, saya langsung kunjungan kerja ke Kadisnaker. Disampaikan betul 0,0 sekian. Ini yang membuat saya, kok bisa? Saya penasaran. Cilegon bisa nggak seperti ini? Pak, coba saya minta, apa sih? Apa namanya itu? Rumusnya, metodenya apa? Nah, yang membuat saya terkaget apa? Pak, di Sukoharjo ini hampir tidak ada pengangguran, 0,0 sekian. Karena apa, Pak? Lulusan sarjana, lulusan SMA, lulusan SMA, SMK, setelah lulus mereka hijrah ke kota-kota besar yang kota itu mempunyai lapangan pekerjaan. Di antaranya mungkin juga ke Cilegon. Di Cilegon ikut saudaranya ganti KTP, daftar ke Disnaker sebagai pencari kerja. Di kita nggak ada pengangguran karena semua keluar semua Pak anak-anaknya. Nah hebat kan? Kalau dipikir di sana Ya, tidak ada industri. artinya tidak ada industri di sana. Tapi mereka bisa jalan. Tapi gitu. bisa 0,0 sekian. Luar biasa Nah, sekali, saya ya. tanya lagi, loh Pak, mungkin ada yang bukan angkatan kerja, angkatan-angkatan yang lulusan itu yang mungkin sudah dewasa. Nah itulah Pak, pun nggak ada di sini Pak. Loh kenapa? Di sini Pak, ibu-ibu yang menganggur itu juga keluar kota, mungkin ke kota Cilegon juga. Ada yang jualan jamu, ada juga bapaknya jualan bakso. Selesai gitu. Jadi masyarakat Sukoharjo mungkin sebagian masuk ke Cilegon, ya kan, di sini menjadi pengangguran di Cilegon, mencari kerja. Beralih ya, Pak ya. Itu kan. Nah, makanya Itu bagaimana dengan Cilegon sendiri? Untuk nah bisa inilah mengirim ini pendapat ya, Pak? kita menjadi salah satu penampung tenaga kerja. Nah makanya Cilegon nambah selalu tinggi angka TPT-nya ya gitu. Salah satunya itu gitu. Berarti kalau dipikir anak-anak Cilegon nggak berani keluar, jangan-jangan begitu ya Pak? Apa karena dia pikir kan di sini lahannya besar? Ya karena begini, kalau memang di Cilegon ini penyedia lapangan kerja, kenapa harus mencari keluar? Iya. Makanya harapan saya kan angkatan kerja di Cilegon ini bisa bekerja di kampung sendiri lah gitu. Betul. Masa di depan mata banyak industri kita nggak bisa kerja. Tapi ya harus berani bersaing dong, gitu kan, dengan SDM yang dari luar kan. Makanya kita perlu ada penambahan skill tadi itu. Nah, Artinya penguatan itulah yang perlu kita Iya. tekankan kepada anak-anak kita ini ya Pak ya. iya, iya.
Pak, DPR sendiri kan pastinya punya wacana ya Pak ya untuk menanggulangi pada sisi kepengangguran ini sendiri gitu loh Pak. Nah, apa Pak yang bisa disampaikan kepada adik-adik kita ini supaya mereka tuh jadi orang yang kuat dengan punya skillnya gitu? Ya, DPRD terutama saya ya dalam hal ini saya selalu memberikan edukasi kepada anak-anak muda, para pencari kerja untuk sebagian merubah mindset. Artinya mindset dia ketika selesai sekolah nyari kerja gitu kan. Yang saya harapkan mindset itu dirubah selesai sekolah dia menciptakan lapangan kerja gitu kan dengan berwirausaha gitu kan. Bisa di UMKM. Kita juga dorong tuh UMKM tuh ada pelatihan UMKM gitu kan. Nah, kita juga ada apa namanya pelatihan-pelatihan kayak programming ya di Lebak Dinak tuh saya sudah memulai itu sebagai project pilot ya, Posyantek ke kampung programming di situ kan ya, ada kampung programming, ada juga pelatihan pertanian, ada juga pelatihan robotik, ada juga pelatihan tentang apa namanya logam ya, ini kita lengkap di situ. Jadi harapan saya itu anak-anak ini ketika tidak ada kesempatan, belum dapat kesempatan untuk bekerja di industri, mereka punya inovasi yang baik ya, inovasi untuk maju ya dengan UMKM gitu kan ya. Ya merubah mindset lah, merubah mindset gitu. Artinya merubah dari sisi yang orang saya selesai sekolah mau kerja. Ya, gitu. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi seorang entrepreneurnya itu betul, ya? Betul. Jadi inovasi untuk UMKM itu kan cukup banyak ya berwirausaha dan kita juga mendorong itu dengan melakukan langkah-langkah pelatihan-pelatihan juga di PLK juga ada tuh gitu kan. Contoh yang tidak ada hubungannya dengan industri nih ada misalnya kursus pelatihan menjahit ya itu kan nggak ada hubungannya dengan industri tuh. Terus ada juga pelatihan otomotif, servis otomotif motor ya, itu kan nggak ada juga dengan industri itu kan. Nah itu saya harapkan itu bisa diambil kesempatan itu sebaik-baiknya oleh anak-anak muda yang ada di Cilegon. Lebih dikembangkan lah Pak. Betul. Ya? Jangan sampai hanya fokusnya dengan industri ya, kan, seperti itu kan. Ya. Karena industri kita di sini kan lebih besarnya itu kan di kimia ya Pak ya. Ya, dan itu perlu skill yang khusus ya dan itu juga makanya kenapa kita juga harus membekali SDM kita untuk bisa bersaing dalam mendapatkan posisi pekerjaan di industri Cilegon ini. Jadi nih, maaf, ada pertanyaan dari netizen nih Pak. Jadi tanggapan Bapak kan kita terkait lapangan pekerjaan ya, tidak melulu di industri dan UMKM. Ada nggak pandangan Bapak arahan atau buat generasi muda terkait industri kreatif juga lapangan pekerjaan Pak sebagai influencer maupun content creator itu bagaimana Pak pandangan itu? Itu yang saya sampaikan tadi, artinya merubah mindset gitu kan. Kalau itu kan tidak mencari pekerjaan, tapi dia punya inovasi yang kreatif, menciptakan lapangan kerja sendiri kan dia kan gitu. Nah itu yang saya maksudkan tadi. Jadi merubah mindset tidak melulu mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Influencer juga bagus ya, terus programming juga bagus, terus perbengkelan juga bagus. Ini ada salah contoh ya, saya contohkan nih. Ada satu anak muda datang ke saya, mau mencari kerja. Dia berkali-kali ngobrol kemana-mana, tetap tidak bisa bersaing dengan SDM unggul yang dari yang lain. Nah, saya kasih saran waktu itu, kamu mau nggak jadi pengusaha? Terus nantinya kamu kan jadi bos. Oh gimana caranya Pak? Bisa, gitu. Bisa. Caranya gimana Pak? Kamu buka cucian motor di pinggir jalan yang tidak nyewa. Nggak punya modal Pak, saya kasih modal. Cuma-cuma nih, tak belikan alat cuci motor, 600.000 kok harganya itu. Airnya Pak, ya kamu ngambillah dari air sumber sebelah pakai drum katanya. Oh ya Pak, kan nggak usah nyewa di pinggir jalan tuh. Tapi jangan di badan jalan, di pinggir jalan. Oh ya Pak, siap tuh. Nah, saya belikan tuh 600.000.
alat pencuci itu yang seperti itu. Waktu itu ya, nggak tahu sekarang harganya ya. Gitu. Nah, itu dia ada motor teman satu datang, dia cuci sendiri, lap sendiri, ya kan? Dapatlah duit dia, gitu kan? Nah, ketika sudah mulai rame, dia panggil satu temennya, bantuin saya dong, gitu kan? Saya agak keteter nih, kalau ini terlalu lama nunggunya takut pada lari. Oke, biar saya yang nyemprot, kamu yang ngelap nanti, oke. Gitu. Nah, satu temennya dia pekerjakan, dia dibagi hasilnya. Temennya ini yang dipekerjakan, panggil dia apa? Oke, siap bos. Ketika dipanggil, ini lap, ya bos. Tuh, artinya baru punya satu karyawan saja dengan 2 pekerja, dia udah dipanggil bos. Udah jadi bos. Nah, artinya ini kan hebat kan? Ya, menciptakan lapangan kerja, saya bilang kamu wira swasta, nanti kan jadi bos. Kan betul. Seminggu udah jadi bos dia, dipanggil bos sama temennya kan? Iya benar juga. Nah iya, itu kan oke. Dengan penemuan jalan seperti itu kan. Nah, artinya itu salah satu contoh. Iya. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa dikerjakan gitu. Jadi benar tadi yang dibilang Bapak kan, kita harus inovatif, gitu, Ya. harus kreatif, Ya. atau kreatif kita gitu Betul. kan. Artinya hobi juga bisa menjadikan suatu pekerjaan kalau memang Ya. dijalankan dengan cara yang Ya. memang bisa menghasilkan. Betul. Ya, Pak, waktu sangat sempit sekali nih Pak ya. Habis sekali ya? Banyak sekali Pak, Baru kayaknya tidak terasa ya Buat Pak ya. kata ngomong saya, udah habis waktunya. Ya, demikianlah para pemirsa BJTV berbincang-bincang dengan Bapak Wakil Ketua 1 Bapak Haji Sohidin yang memang dasarnya juga memang ada basically ya daripada pengusahanya. Ya, kita akan bertemu kembali pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.